Kunci disertai Tuhan. Kejadian 39 ayat 1-23. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail, akhirnya dijual ke Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun. Yusuf bekerja sebagai budak di rumah Potifar. Yusuf mendapat kasih dari tuannya dan dipercaya serta diberi kuasa untuk mengurus seluruh rumahnya. Tuhan senantiasa menyertai Yusuf sehingga semua yang Yusuf lakukan dalam pekerjaannya selalu berhasil. Yusuf menjadi berkat dimanapun dia berada. Tidak hanya di rumah Potifar, di dalam penjara pun Yusuf dipercaya oleh kepala penjara untuk mengurus segalanya, bahkan Yusuf dipercaya juga oleh Fir'aun untuk mengurus Mesir. Semua majikannya senang dengan Yusuf karena pekerjaannya baik dan terlebih lagi karena melalui Yusuf mereka pun diberkati Tuhan. Kunci keberhasilan Yusuf karena Tuhan menyertainya. Yusuf selalu hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Takut akan Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya. Sekalipun ada kesempatan untuk berbuat dosa dan tidak ada orang yang mengetahuinya, yaitu ketika istri Potifar yang cantik mengajaknya untuk berselingkuh, Yusuf menolaknya dan akhirnya Yusuf harus dipenjara. Yusuf tidak mau berbuat dosa atau melanggar perintah Tuhan. Yusuf juga melakukan setiap pekerjaan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak hanya Tuhan yang disenangkan tetapi semua tuan-tuannya juga diberkati dengan hasil pekerjaan Yusuf. Takut akan Tuhan adalah kunci untuk mendapat penyertaan Tuhan, dan ketika Tuhan menyertai, maka semua yang kita lakukan pasti berhasil. Tuhan senang dengan umatnya atau anak-anaknya yang hidup selalu taat kepadanya, melakukan semua perintah-perintahnya. Dan hanya orang yang takut akan Tuhan yang bisa melakukan semuanya itu. Takut akan Tuhan adalah kunci untuk mendapat penyertaan Tuhan, dan ketika Tuhan menyertai, maka semua yang kita lakukan pasti berhasil. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kejadian 39 ayat 23. Yusuf adalah orang pilihan Tuhan yang hidup dalam kebenaran walaupun bukan berarti ia luput dari segala macam kesukaran hidup. Alkitab berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Yakobus 1 ayat 12. Alkitab mengisahkan tentang perjalanan hidup Yusuf yang hari-harinya penuh diwarnai berbagai pergumulan berat. Saudaranya sendiri, tanpa sepengetahuan ayah mereka, telah menjual Yusuf sebagai budak kepada orang Mesir. Di rumah orang Mesir ia difitnah oleh istri Potifar, yang akhirnya memaksa Yusuf mendekam di penjara. Meski melewati berbagai ujian, hidup Yusuf senantiasa disertai Tuhan, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kejadian 39 ayat 2a. Puncaknya, Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Belajar dari perjalanan hidup Yusuf ini dapat disimpulkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Asal kita hidup dalam kebenaran, tidak ada hal yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan, sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23-24. Jangan pernah berkata bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu buah dari jerih payah atau karena kekuatan kita sendiri, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b. Karena penyertaan Tuhan, Yusuf menjadi orang yang rendah hati. Sebaliknya, ia benci terhadap orang-orang yang congkak. Bila hidup kita disertai Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Pintu berkat, pintu kesempatan, pintu pemulihan, pintu kesembuhan dan sebagainya dibukakan untuk kita. Tertulis, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wahyu 3 ayat 7. Jadi dalam penyertaan Tuhan, selalu ada pengharapan. Ingin disertai Tuhan di segala jalan. Hiduplah seturut kehendak Tuhan seperti Yusuf. Yusuf dan krisis pangan Mesir menurut Alkitab.
Bagaimana kisah Yusuf mengatasi kelaparan di Mesir pada zaman Fir'aun yang tercatat di Alkitab. Kisah yang terjadi ribuan tahun yang lalu ini ditulis di Alkitab pada bagian Perjanjian Lama, Kitab Kejadian 41-47. Yusuf adalah anak ke-11 dari 12 putera Yakub yang disebut juga Israel. Dari nama anak-anak Yakub inilah nama ke-12 suku Israel diambil. Yakub mempunyai dua istri. Yusuf dan adiknya Benyamin adalah anak dari istri kedua Yakub yaitu Rahel. Yusuf terbuang ke Mesir karena kebencian saudaranya yang tak seibu dengannya. Mereka cemburu karena Yakub lebih menyayanginya. Apa yang terjadi ke depan telah dinyatakan dalam mimpi Yusuf. Singkat cerita, setelah melalui banyak peristiwa yang dramatis, Yusuf dinobatkan oleh Fir'aun sebagai penguasa kedua atas Mesir setelah dirinya. Dicatat bahwa tangan Tuhan menyertai Yusuf. Fir'aun menyukai Yusuf karena kemampuannya mengartikan mimpinya. Fir'aun bermimpi dua kali hal yang sama. Yusuf mengatakan bahwa itu berarti mimpi Fir'aun akan menjadi kenyataan, akan terjadi 7 tahun kelimpahan sebelum datang 7 tahun kelaparan di muka bumi. Fir'aun sangat kagum dan memandang Yusuf sebagai orang yang bijaksana. Fir'aun memberi kuasa kepadanya untuk mengatasi situasi ini. Bahkan Fir'aun menyematkan cincin materai kerajaan di jari Yusuf dan menaikkannya ke kereta kerajaan. Semua penduduk Mesir wajib memberi hormat kepada Yusuf. Ketika musim kelimpahan tiba, Yusuf mewajibkan seluruh rakyat Mesir menyisihkan 1/5 dari seluruh hasil panen mereka. 1/5 berarti sebesar 20%. Tidak dicatat apakah hasil panen tersebut termasuk milik rakyat atau milik raja saja atau milik rakyat yang 1/5 hasil panennya dibeli oleh raja. Dikatakan hasil panen ini sangat berlimpah ruah, seperti pasir di laut, sampai manusia berhenti menghitungnya karena memang tak terhitung. Hasil panen disediakan di setiap kota-kota. Sebentar, di sini hal yang menarik adalah bagaimana cara bangsa Mesir menyimpan hasil panen gandumnya selama bertahun-tahun, agar tidak rusak. Luar biasa bukan? Setelah masa kelimpahan berakhir tibalah masa kekeringan. Tidak hanya di Mesir tapi juga di seluruh muka bumi. Terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Yusuf mengumpulkan semua uang yang ada di Mesir dan Kanaan, dari hasil penjualan gandum yang dibeli oleh rakyat, sehingga dikatakan tak ada lagi uang yang tersisa di kedua negeri itu. Setelah uang mereka habis, maka rakyat Mesir mendatangi Yusuf, untuk mengadu bahwa tidak ada lagi uang dan mereka perlu makan. Yusuf meminta ternak mereka sebagai ganti gandum. Tak punya pilihan, mereka pun memberikan kuda, kambing, domba, lembu, sapi dan keledainya sebagai pembayaran gandum untuk keperluan setahun. Apa yang terjadi setahun kemudian semakin parah karena masa kekeringan ini terjadi selama 7 tahun. Rakyat Mesir pun kembali menjumpai Yusuf untuk mengadu. Mereka meminta agar raja membeli tanah mereka dan menjadikan mereka hambanya sebagai ganti makanan. Lalu Yusuf membeli seluruh tanah di Mesir dan memberikannya kepada Fir'aun. Dengan demikian seluruh tanah di Mesir menjadi milik Fir'aun dan ia mempekerjakan rakyatnya dari ujung ke ujung di seluruh wilayah Mesir. Hanya para imamlah yang tidak menjual tanahnya, karena mereka mendapat tunjangan tetap dari Fir'aun. Yusuf kemudian memberikan benih kepada rakyat Mesir untuk ditanami di tanah yang sudah dibeli raja. Mungkin ini dilakukan setelah musim kekeringan berakhir. Ia mengeluarkan ketetapan bahwa 1/5 atau 20% dari hasil panen harus diberikan kepada raja, sedangkan sisanya